bagaimana ya karena nggak ada lampu. Ya mungkin mesti pakai handphone masing-masing atau pakai laptop ya atau bagaimana? Di ruangan apakah kesulitan? Baik, saya akan coba share screen ya. Mudah-mudahan sudah terlihat. Ya, malam ini kita merayakan Paskah dan juga HUT Perkantas di Kalsel ya. Untuk Paskah kita bersyukur akan kematian dan kebangkitan Kristus. Saya kasih 2 ayat, misalnya 1 Korintus 15:17, "Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu." Karena itu Paskah kita rayakan pada, sebenarnya kita rayakan Paskah bukan cuma setahun sekali, tapi Paskah kita rayakan setiap minggu, karena minggu itu adalah, mengingatkan kepada kita tentang kebangkitan Kristus. Dan kita tahu bahwa sebelumnya orang Israel itu beribadah pada hari Sabtu, yaitu Sabat. Tapi karena kebangkitan Kristus, maka ibadah beralih ke hari Minggu ya. Dan berarti kita tiap minggu itu ke gereja beribadah dan sekaligus merayakan Paskah. Karena memang kebangkitan Kristus itu penting. Kalau Yesus mati saja, tapi nggak bangkit, maka sia-sia. Dikatakan di sini, sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi hal yang lain yang penting dari kebangkitan Kristus adalah membuat kita mengalami kelahiran baru, kelahiran kembali. Tentu ini kelahiran bukan fisik ya, karena kalau fisik kita sudah lahir, tapi roh kita dilahirkan kembali ya. Jadi dilahirkan secara rohani, atau di bagian lain dikatakan dibangkitkan secara roh, karena di Efesus 2 ayat 1 mengatakan bahwa kita sudah mati sebenarnya. Kita sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Mati di sini tentu mati secara rohani, sebab secara fisik kita masih hidup. Tapi kita mati secara rohani artinya mati itu sebenarnya adalah terpisah. Jadi kalau kita bilang, oh dia sudah mati, artinya rohnya terpisah dengan tubuhnya. Itulah kematian. Ya kan. Jadi kayak lampu sekarang di Banjarmasin sebagian ya, termasuk di sekretariat lampunya mati, itu terjadi terpisah antara lampu dengan pembangkit listriknya. Terjadi pemisahan, tidak tersambung ya, karena pembangkitnya mungkin mati sehingga akhirnya tidak bisa nyala. Itu yang menyebabkan kematian, lampunya mati gitu ya kan. Lampu mati bisa bukan karena pembangkitnya, tapi mungkin juga di transmisinya, jadi di atau di trafo di mana dari tenaga tinggi ke bawah itu mati sehingga akhirnya mati gitu. Terpisah sebenarnya mati itu. Jadi kita mati rohani karena kita terpisah dengan Allah yang roh. Ya, karena kita terpisah dengan Allah yang roh, karena dosa kita, maka kita mati secara rohani. Nah, Yesus mati untuk membangkitkan roh kita, untuk menghidupkan roh kita, melahirkan kembali, istilah yang lain dipakai. Ya, roh kita yang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus dari antara mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak binasa, tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Sehingga iman percaya kita tidak sia-sia lagi. Ya, jadi kita percaya pada Yesus nggak sia-sia. Dosa kita ditanggungnya. Jadi karena dia mati dan bangkit, maka kalau dia cuma mati tapi dia tidak bangkit, maka nggak ada bukti bahwa dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi karena dia bangkit, menunjukkan dia sudah mengalahkan dosa gitu. Dosa di sini tentu upah dosa. Ya, karena di Roma dikatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan upah dosa adalah maut. Jadi kematian gitu ya kan. Dan ini yang ditanggung oleh Yesus sehingga kita perlu lagi mati. Ya, kita bisa berelasi kembali dengan Allah. Jadi relasi dengan Allah dipulihkan, dan ini kita sadari pada waktu Yesus mati di kayu salib,
tirai yang ada di Bait Allah yang sudah tergantung berabad-abad, memisahkan antara ruang Maha Kudus dengan ruang kudus, ya kan, itu terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Itu memperlihatkan Yesus telah menanggung dosa kita sehingga kita yang percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus, kita akan beroleh hidup kekal. Kita akan beroleh relasi kembali dengan Allah. Kita didamaikan di bagian lain dengan kita didamaikan dia dengan Allah. Kita yang tadinya terpisah dari Allah, yang hubungannya tidak baik sekarang dibaikan, dipulihkan, didamaikan kembali. Itu yang kita alami. Sehingga kita alami hidup baru, lahir baru, manusia baru, ya di mana Paulus menulis di Efesus tentang manusia baru, tanggalkan manusia lama, kenakan manusia baru. Dan juga kita masuk ke dalam hidup yang penuh pengharapan dan juga kekekalan, karena nggak bisa binasa lagi, nggak dapat cemar, kekekalan, kekudusan, dan kemuliaan karena tersimpan di surga bagi kamu. Tentu sesuatu yang jauh lebih mulia, bukan yang fana, tapi yang kekal, yang abadi, ya itu yang kita sadari gitu. Karena itu Paskah mempunyai arti makna yang dalam buat kita sebagai orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus gitu. Itu yang membuat kita walaupun di hidup kita sekarang ini kita minoritas, kita sering dicemos, kita sering mengalami sepertinya tersisihkan ataupun kita terjepit karena mayoritas tidak seiman, ya kan. Tapi kita tetap percaya pada Yesus. Kenapa? Karena kita tahu bahwa percaya pada Yesus itu luar biasa gitu ya kan. Percaya pada Yesus, dosa-dosa kita ditanggungnya, ya kan, relasi kita dengan Allah dipulihkan, kita memiliki manusia baru, di mana dulu kita nggak bisa mengasihi, sekarang kita dimampukan untuk mengasihi, terutama untuk mengasihi musuh-musuh kita, mengasihi orang yang sulit kita kasih. Kalau dulu impossible. Bahkan sebenarnya mengampuni orang pun sebenarnya tidak mudah ya. Sampai ada yang mengatakan bahwa to err is human, untuk berbuat salah itu manusiawi, to forgive is divine, untuk bisa mengampuni itu ilahi. Tanpa kuasa Allah kita nggak mampu mengampuni orang lain gitu ya kan. Tapi sebagai manusia baru kita bisa mengampuni. Kita akan mengalami satu kehidupan yang tidak lagi sakit, tidak lagi menderita nantinya. Itu satu pengharapan yang indah buat kita. Bahkan kita yang percaya pada Yesus, kita percaya walaupun kita akan mati secara fisik, tapi kita akan dibangkitkan bersama Yesus nantinya. Jadi seperti Yesus dibangkitkan, jadi Yesus itu kebangkitan yang sulung. Sulung itu artinya dia yang pertama. Jadi kebangkitan dia itu yang pertama, bukan Lazarus. Lazarus itu bangkitnya, itu hanya bangkit tapi mati lagi Lazarus. Kalau Yesus mati 3 hari, setelah itu bangkit, dia tidak mati lagi. Jadi kebangkitan Kristus itulah kebangkitan yang pengharapan kita, bahwa kita yang percaya pada Yesus satu waktu akan dibangkitkan seperti Yesus yang dibangkitkan, di mana kita tidak akan mati lagi. Kalau Lazarus dibangkit Yesus, waktu itu hanya dibangkitkan karena dia mati secara fisik, dibangkitkan, tapi setelah itu dia mati lagi gitu. Ada 3-4 orang yang pernah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan, tapi akhirnya mati lagi. Tapi kebangkitan Yesus itulah pengharapan kita. Itu kebangkitan yang sempurna. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu kebangkitan sempurna dalam tubuh yang baru. Kalau Lazarus masih dibangkitkan dalam tubuh yang lama. Tapi kalau kebangkitan dalam Yesus itu kebangkitan dalam tubuh yang baru, yang tidak bisa di tubuh itu sudah tidak bisa lagi rusak, tubuh itu bahkan bisa menembus tembok, tubuh itu bahkan tidak lagi terikat dengan gravitasi sehingga dia bisa naik ke surga tanpa perlu alat seperti pesawat ataupun dan lain-lainnya gitu ya kan. Itulah pengharapan yang luar biasa dari kita, saudara anak-anak Tuhan. Jadi kita orang-orang percaya pada Tuhan,
kita memang mungkin akan menghadapi sakit, mungkin kita mengalami kanker, mungkin kita akan mengalami, makin lama fisik kita makin lemah, saudara ya. Saya pun sekarang, tahun ini umur 68 sudah merasakan ada banyak yang sudah lemah gitu ya kan, sudah mulai merosot secara organ fisik kita merosot. Tapi kita punya pengharapan bahwa nanti pada waktu Yesus datang kedua kali, kita akan dibangkitkan dalam tubuh yang mulia, saudara. Itulah pengharapan kita. Kita yang dan juga orang tua kita atau saudara kita yang sudah meninggal, kita nggak perlu bersedih, kata firman Tuhan, karena kita akan bertemu lagi mereka pada waktu kebangkitan semua orang percaya, gitu ya kan. Jadi itu pengharapan yang indah sekali. Itulah salah satu buah Paskah yang luar biasa, saudara, yang kita percaya. Kita tidak lagi hidup dalam dosa, walaupun kita masih bisa jatuh dalam dosa, tapi kita nggak perlu lagi hidup dalam dosa. Kita nggak lagi binasa, karena upah dosa adalah maut, binasa, tapi karena Kristus kita sudah punya hidup yang kekal gitu. Walaupun kita masih sekali dua kali jatuh dalam dosa, tapi kita tidak perlu lagi hidup dalam dosa. Dosa-dosa kita sudah diampuni dan seterusnya. Lalu malam ini kita juga merayakan, sorry ini ada masalah ya. Malam ini kita juga merayakan HUT kita ya, HUT Perkantas Kalimantan Selatan. Kita bersyukur atas plan Perkantas Kalsel yang sudah dirintis tadi di kan 36 tahun, sekarang sudah berlangsung selama 36 tahun. Berarti mungkin dirintisnya tahun 85 atau 86 atau 87 kurang lebih. Tapi diresmikannya di dalam buku yang saya baca, ditulis di tahun 1992 gitu ya. Sekarang sudah berlangsung selama 36 tahun kurang lebih. Kayaknya yang resmikan mungkin juga saya waktu itu ya, yang merintis di sini masih ada, mungkin Kak Intan atau Bu Intan Binti salah satunya, juga ada Bung Alwin ya kan, dan khususnya mereka adalah perintis-perintis, pioneer-pioneer-nya ya, ada Bu Nana dan seterusnya. Itu kita bersyukur dan telah melayani ribuan siswa, mahasiswa, dan alumni ya sudah yang dilayani selama 36 tahun. Hasil pelayanannya mungkin bisa dilihat di gereja, bahwa ada beberapa yang jadi penatua di gereja ya dan jadi berkat di sana. Juga terlihat dalam pelayanan di keluarga-keluarga, bahwa anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pelayanan mahasiswa, pelayanan siswa, saudara, membangun keluarga yang lebih baik. Tentu ada satu dua yang gagal, ya kan. Kami juga dengar ada beberapa yang mungkin cerai misalnya dan seterusnya. Tentu ada, karena nggak semua sempurna gitu ya. Selama hidup di dunia ini tentu masih banyak ketidaksempurnaan gitu ya kan. Kita hidup dalam istilah dunia yang messy lah, dunia yang belum sempurna. Jadi tentu masih ada yang gagal, tapi kita bersyukur orang-orang yang sudah ikut Tuhan, biasanya di keluarga juga lebih baik gitu. Kita bersyukur kebanyakan anak-anak Tuhan punya keluarga yang harmonis, ya kan, punya keluarga yang baik gitu, pernikahan yang baik, punya anak-anak yang baik juga, ya kan. Kita bersyukur untuk hal itu. Juga di tempat kerja, anak-anak Tuhan biasanya mempunyai kesaksian yang cukup baik ya dalam hal kerja, dalam hal kesetiaan kerja, dalam hal kesungguhan kerja, dalam hal sukacita kerja, maupun juga dalam hal integritas dalam kerja misalnya. Ya, itu juga hasil pelayanan yang kita syukuri, dan tentu kita berharap bahwa dengan hasil pelayanan dari Perkantas, tidak hanya gereja yang jadi berkat, keluarga, tapi juga masyarakat gitu ya kan. Masyarakat luas pun tidak secara langsung atau tidak langsung mengalami berkat dari pelayanan Perkantas, begitu. Itu juga salah satu visi misi dari pelayanan Perkantas ya. Dan bersyukur atas kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang memulai dan memelihara pelayanan ini, serta juga pekerjaan Roh Kudus. Karena kalau bukan pekerjaan Roh Kudus, nggak ada pertobatan. Kalau nggak ada pekerjaan Roh Kudus, nggak ada pertumbuhan, karena Roh Kudus yang memberi pertumbuhan juga ya. Kalau Roh Kudus nggak bekerja, kita nggak bisa mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal Allah karena Roh Kudus, karena Roh Allah yang tahu hatinya Tuhan. Ya kan, jadi Roh Kudus mengajarkan tentang kita siapa Allah, dia akan mengajar kita tentang kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda bisa dengar firman Tuhan lalu mengerti, itu pekerjaan Roh Kudus. Kalau Anda dengar firman Tuhan lalu sadar akan dosa, itu pekerjaan Roh Kudus.
Kalau Anda dengar firman Tuhan lalu tahu kebenaran, tahu tentang penghakiman, itu juga pekerjaan Roh Kudus, karena Roh Kudus hadir untuk mengisyafkan dunia akan dosa, akan penghakiman, dan juga akan kebenaran gitu ya. Filipi 1 ayat 6, Paulus menulis, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Jadi itu ia yang memulai, jadi dialah yang memulai perkantas Kalsel. Dia yang memulai pelayanan ini, pelayanan siswa di sekolah-sekolah, pelayanan mahasiswa di universitas-universitas, di sekolah tinggi, di akademi yang ada di Kalsel, saudara. Dia yang memulai, dia juga yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Itulah keyakinan Paulus, dan itu juga menjadi keyakinan kita, bahwa kita yakin sepenuhnya Tuhan yang memulai, Tuhan akan meneruskannya. Itu salah satu yang kita pegang janjinya gitu ya, bahwa Tuhan akan pelihara pelayanan ini. Hari ini saudara kita akan merenungkan satu bagian Alkitab, yaitu dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 3. Sebelum kita membacanya, saya mengajak Bapak Ibu dan juga saudara berdoa, kita mohon Roh Kudus akan menolong kita memahami firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh bersyukur malam ini Tuhan atas anugerah-Mu, kami dapat bersekutu, beribadah, sebagian di ruangan sekretariat Perkantas di Banjarmasin, sebagian lagi melalui ruang Zoom. Kami bersyukur walaupun hybrid, namun kami bisa tetap bersekutu, kami tetap bisa bersama-sama membaca firman-Mu dan merenungkannya. Mampukanlah Tuhan, baik setiap kami yang membawakan firman maupun yang mendengar, biar Roh Kudus yang akan menolong kami, menuntun kami, membimbing kami, dan Tuhan kami juga secara khusus memohon pertolongan-Mu untuk kebutuhan jaringan internet, kebutuhan juga untuk listrik, untuk menopang seluruh acara ini dari awal sampai akhir, termasuk peralatan-peralatan yang kami pakai, handphone, laptop, dan seterusnya. Tuhan berkatilah, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau juga yang dimuliakan dan dihormati. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Hanya 3 ayat yang kita renungkan pada malam ini. Pertama, saudara, kita diingatkan kita mempunyai banyak saksi, ya, a cloud of witness dalam bahasa Inggrisnya, cloud of witness. Jadi kalau bahasa Indonesia banyak saksi seperti awan yang mengeliling kita, ya, awan yang mengelilingi kita. Bahasa Inggris digabungkan, awan mengelilingi kita itu jadi cloud of witness. Jadi mungkin gambar ini banyak gitu ya yang mengelilingi stadion ataupun jalan ini ya, dikelilingi oleh penonton-penonton yang banyak gitu ya kan. Biasanya penonton datang bukan untuk menyoraki pelari, untuk menjelek-jelekan pelari, tapi untuk beri semangat pada mereka. Apalagi kalau melari maraton itu udah 40-an kilo, 42, yang di dekat finish sudah hampir 42 kilo. Jadi itu udah capek sekali, udah lemas sekali. Karena itu perlu disorakin, perlu diberi semangat gitu. Nah demikian juga penulis Ibrani mengatakan bahwa kita pun, saudara, punya banyak saksi-saksi atau penonton, saudara ya. Jadi gambaran yang diberikan di sini adalah gambaran perlombaan gitu ya, stadion di mana lari mungkin 4 kali 100 meter ya, ataupun lari maraton ya kan, itu perlombaan gitu, di mana ada penonton-penonton
Biasanya kalau maraton mungkin di dekat finish gitu ya, kalau di stadion mungkin di sekelilingnya. Jadi itu, para saksi ini gitu ya kan. Jadi Paulus atau penulis Ibrani mengatakan bahwa, ada banyak saksi ya, kita punya banyak saksi. Mereka-mereka ini adalah saksi-saksi ini mungkin yang ditulis di Ibrani 11, kalau kita lihat konteks ini Ibrani 12, maka Ibrani 11 yaitu para tokoh-tokoh iman, ada Abraham di situ, ada Musa di situ, ya kan, ada Kaleb di situ, ada Yosua, ada Daud di situ, banyak sekali mereka-mereka yang hebat-hebat, tapi juga mereka-mereka yang sempat jatuh bangun gitu. Abraham kita lihat juga bukan seorang yang sempurna. Berapa kali Abraham juga gagal gitu dalam imannya. Jadi mungkin Abraham juga bilang, jangan mundur, jangan putus asa. Abraham juga kasih semangat sama kita. Saya juga pernah gagal, saya juga pernah bohong, saya pernah jatuh, dia bilang gitu ya kan. Tapi saya bangkit lagi. Ayo bangkit, bangkit. Jalan terus gitu ya, maju terus. Jangan berhenti gitu, jangan mundur gitu. Kira-kira gitu dia memberikan semangat gitu. Jadi kita mempunyai banyak saksi kan, karena kita punya banyak saksi, marilah kita berlomba dengan tekun gitu ya kan. Dan tanggalkanlah beban dan dosa. Dikatakan tanggalkanlah beban dan dosa gitu. Beban itu sesuatu yang memberatkan kita. Apakah itu ambisi-ambisi kita, apakah itu keinginan-keinginan kita. Kalau misalnya terhadap Marta, Yesus bilang, kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, jadi kamu menyusahkan diri dengan banyak perkara yang sebenarnya enggak diperlukan. Ya, banyak perkara yang enggak sebenarnya kamu bisa abaikan, kamu bisa tanggalkan gitu ya kan. Tanggalkan beban gitu. Tanggalkan hal-hal biasanya orang-orang perfeksionis itu jadi beban gitu. Beban untuk tampil hebat, beban untuk melakukan segala sesuatu sempurna gitu. Itu jadi beban, Saudara. Orang-orang yang terlalu bertanggung jawab, dia juga jadi beban. Dia ingin bertanggung jawab padahal nggak dituntut untuk bertanggung jawab setinggi itu gitu ya kan. Cukup menjadi orang bertanggung jawab, jangan terlalu bertanggung jawab. Itu nanti jadi beban yang berlebihan gitu. Tanggalkan beban-beban yang nggak perlu itu. Beban-beban yang bukan Tuhan yang kasih. Kadang-kadang beban, mungkin kita masih ingat di Matius waktu Yesus bilang bahwa orang Farisi dan ahli Taurat mereka memberi beban kepada jemaat, kepada orang-orang percaya, tapi mereka sendiri nggak mengangkat beban itu. Tapi mereka yang kasih beban-beban yang banyak. Kadang-kadang tanpa sadar ataupun sadar, para pendeta gereja memberi beban-beban kepada jemaat, beban-beban yang sebenarnya nggak perlu. Misalnya, hari Sabat nggak boleh jalan berapa jauh gitu, dan seterusnya. Nggak boleh lakukan pekerjaan apapun. Itu beban, saudara ya. Terus harus melakukan ini, harus melakukan itu beban-beban yang bukan dari Tuhan. Ya kan, itu Taurat-Taurat baru yang seringkali dibuat oleh orang-orang, oleh pengajar-pengajar yang tidak mengenal firman Tuhan dengan baik. Ya kan, itu jadi beban. Atau dosa, saudara. Dosa kemalasan, mungkin itu juga salah satu yang membuat kita malas, kurang semangat gitu. Jadi kemalasan salah satu juga dosa yang sering merintangi dikatanya, merintangi kita gitu. Jadi dosa kesombongan juga, keakuan, keinginan-keinginan hawa nafsu, saudara, itu semua bisa merintangi kita untuk berlomba. Jadi kita perlu lepaskan itu supaya kita bisa fokus dalam perlombaan dan kita berlomba. Ya bahasa Inggrisnya let us run, ya berlari dengan tekun, dengan endurance. Ya, endurance itu tidak putus asa, saudara ya, tidak gampang menyerah, itu endurance ya. Jadi tekun, ya endurance. Kita perseverance, kata yang lain lagi. Endurance juga bisa dengan sangat sabar, sabar terus, tekun, telaten terus untuk berlari, saudara. Jadi berlomba dengan tekun. Dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita, yang Tuhan udah set up buat kita, Tuhan sudah atur buat kita, Tuhan sudah berikan kepada setiap kita perlombaan-perlombaan kita gitu, race yang diwajibkan, yang di-set up oleh Tuhan untuk kita gitu ya kan. Jadi itulah ayat pertama dari Ibrani 12, saudara, yaitu ada 3 hal di sini yang diajarkan: tanggalkan beban dosa, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan oleh kita. Jadi
Kita nggak mau ikut perlombaan yang nggak diwajibkan bagi kita, saudara. Ya kan? Dunia ini memberikan perlombaan-perlombaan, saudara, untuk ranking tertinggi lah, untuk terkaya lah, misalnya. Jadi dunia ini orang lari terus untuk selalu tampil hebat lah, dan seterusnya. Itu perlombaan-perlombaan yang bukan dari Tuhan, saudara. Kita nggak perlu ikut. Ya, istilah yang lain pakai rat race, jadi kayak tikus hamster itu ya kan yang muter-muter gitu. Itu rat race, itu kayak kita tiap hari bangun tidur terus rat race yang nggak habis-habisnya gitu. Walaupun memang kita perlu itu, tapi kita nggak mau semata-mata itu. Ya kan itu bukan perlombaan dari Tuhan, perlombaan dari Tuhan yang diwajibkan Tuhan yang mana gitu. Itu yang perlu kita utamakan, itu yang perlu kita ikuti gitu. Perlu kita berlomba di perlombaan yang Tuhan yang sudah atur buat kita, bukan yang diatur oleh dunia ini. Ya kita mungkin bisa hindari, kita hindari yang diatur oleh dunia ini. Memang kalau di kantor kadang-kadang kita nggak bisa hindari karena memang kantor kadang-kadang mewajibkan kita untuk mengikuti perlombaan. Nggak apa-apa kalau itu harus kita ikuti seperti itu untuk kerja, untuk bisa performan, kita nggak apa-apa, dan paling kita berdoa supaya Tuhan tolong kita supaya kita bisa berlomba dengan baik. Tapi yang terutama ada perlombaan yang Tuhan sudah atur ya. Ayat 2 dikatakan, lakukanlah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi kita lakukan itu dengan mata yang tertuju pada Yesus ya. Yang adalah dibilang bahwa kalau dalam bahasa Indonesia yang dia adalah seperti yang memulai memimpin iman kita, pakai istilah yang memimpin iman kita dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Bahasa Indonesia bahasa Inggris lebih sederhana, dia pakai the founder and perfecter of our faith. Dia adalah foundernya, pendirinya, pendiri penemunya dari iman kita. Dialah penyebab iman kita karena dialah kita beriman gitu. Dia the founder of our faith. Dia juga perfecter. Dia juga yang menyempurnakan iman kita. Membaca ini sangat menghibur ya, sangat menguatkan karena ini bukan man-made faith gitu. Bukan iman yang dibuat oleh manusia gitu. Man-made religion atau man-made spirituality, man-made faith gitu. Jadi spiritualitas buatan manusia ataupun iman buatan manusia, bukan. Ini adalah iman yang dari Tuhan gitu. Tuhanlah foundernya, Tuhanlah perfekternya, saudara. Ya, dia menyempurnakan iman kita, iman pada Yesus. Iman yang kita tahu bahwa di Roma dikatakan iman karena mendengar firman Tuhan. Jadi karena mendengar firman Tuhan, benih iman kita adalah dari firman Tuhan gitu. Dari Tuhan yang berfirman, kira seperti itu. Jadi eh, kita looking to Jesus, ya lakukan mata tertuju pada Yesus, fokus pada Yesus itu karena dialah yang memimpin iman kita dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Jadi ini luar biasa, saudara ya. Jadi dia mengabaikan kehinaan, ya kan? Dia dikatakan bahwa di bahasa Inggris despise, shame. Dia despise itu. Dia menghinakan shame itu, rasa malu, kehinaan gitu ya kan. Dia despise itu, dia mengabaikan, dia menyepelekan itu ya kan, kehinaan itu. Jadi Yesus, bayangkan waktu dia ditangkap, saudara, dia mau disalib, saudara. Dia sampai harus memikul salib, ya kan, dicambuk oleh tentara-tentara, ya kan, diludahi, ditampar, ya kan. Bahkan waktu dia mau disalib, dia ditelanjangin, saudara ya, jadi bajunya dicopot, ya tinggal cuman ada baju dalam, saudara, ataupun hanya cawat yang dia punya gitu. Jadi dia hampir ditelanjangin, saudara. Itu Yesus menghinakan semua itu, kehinaan, rasa malu, Yesus abaikan itu semua gitu. Itu luar biasa, saudara. Jadi kita lihat Yesus sudah menjadi teladan dalam penderitaan untuk bisa tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia ya. Jadi ada sukacita yang disediakan bagi dia pun, itu pun Tuhan pilih untuk menderita itu untuk kita, untuk supaya bisa menyelamatkan kita. Jadi itu luar biasa.
Tapi sekarang ini dia duduk di sebelah kanan tahta Allah, saudara ya. Sekarang dia boleh menikmati sukacita Allah Tritunggal, saudara ya. Bagaimana dia setelah menang, victory, dia menang untuk berkorban, untuk mengabaikan semua itu, untuk bahkan mati di kayu salib. Sempat dia bergumul di Taman Getsemani, kalau bisa lakukanlah cawan itu, cawan yang pahit itu. Cawan itu adalah cawan cawan di mana dia harus memikul dosa-dosa manusia, saudara. Dan waktu dia memikul dosa-dosa manusia, dia harus terpisah dari Allah. Jadi kematian dia itu bukan cuma terpisah dari tubuh dan jiwanya, tapi dia harus waktu dia memikul salib kita di kayu salib, saudara, selama beberapa jam, dia harus terpisah sampai dia berteriak, um, Eli, Eli lama sabatani, ya, Allahku, Allahku, apa engkau tinggalkan aku. Jadi dia merasakan, jadi beban yang berat yang dia alami adalah waktu Allah Bapa meninggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus meninggalkan dia, saudara. Padahal dari awal dunia ini, dari awal Allah, ya kan, dari alam semesta ataupun dari awal semua yang ada ini, mereka tidak pernah terpisah. Mereka adalah satu kesatuan yang kita kenal, Allah Bapa, Anak, untuk menebus kita. Dia sudah terpisah pertama menginkarnasi dari Allah menjadi manusia, tapi itu belum terpisah sepenuhnya. Ya, mungkin secara fisik mungkin terpisah, tapi secara roh dia masih satu. Tapi pada waktu dia memikul salib kita, memikul dosa-dosa kita di salib, disitulah Allah meninggalkan, Allah Bapa Kudus meninggalkan dia sampai dia berteriak, Elila Eli, lama sabatani. Ya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Jadi itulah kesedihan, penderitaan yang terberat. Jadi penderitaan Yesus yang terberat mungkin bukan cuma rasa sakit, di mana tangannya dipaku, saudara, atau kakinya dipaku dan tergantung di kayu salib. Itu tentu sangat sakit. Tapi yang lebih sakit lagi di dalam hati nurani atau sanubari dia, yaitu dia harus terpisah dari Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Di situ luar biasa. Dan itulah yang dialami oleh Yesus, ya, deritanya demi untuk menebuskan kita. Tapi sekarang dia sudah bangkit dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kembali kepada kemuliaan Allah Tritunggal, ya, yang setara dan setara dan juga sama mulia dengan Bapa, dengan Roh Kudus, gitu ya, dalam Allah Tritunggal yang kita kenal gitu. Jadi ini teladan Kristus, ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Jadi kita bisa lihat di sini bagaimana Rasul Paulus tulis kepada Filipi 2 bahwa walaupun dalam rupa Allah, jadi dia Allah tidak menganggap kesetaraan Allah itu. Jadi dia setara Allah Bapa dan Anak. Jadi kalau ada ajaran yang mengatakan Bapa lebih tinggi dari Anak, ajaran itu agak sesat gitu ya. Beberapa ajaran kita pernah dengar bahwa ada yang menulis bahwa Yesus itu ciptaan, bukan pencipta gitu. Allah Bapa pencipta, Yesus itu ciptaan. Nah, itu ajaran yang kurang tepat. Jadi di dalam sejarah kegerejaan sudah berkali-kali, ya, ada misalnya kita tahu ada pengakuan iman Naisea, pengakuan iman rasuli yang kita kenal itu, tapi yang pengakuan iman rasuli itu masih belum kelihatan, ya, tentang masalah tentang Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di Naisea atau di Konstantinopel atau yang lain-lain, itu kelihatan kenapa ditulis bahwa dia itu setara dan seterusnya, karena memang ada ajaran-ajaran yang Tritunggalnya nggak beres gitu ya kan, perlu ada pengakuan Naisea dan seterusnya untuk memperlihatkan dia setara gitu, seperti yang ditulis di sini. Allah Bapa, Allah Anak adalah setara. Tapi dia tidak sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak pertahankan itu. Kesetaraan itu dia tidak pertahankan. Demi untuk menebus manusia, mati di kayu salib, dia rela melepaskan, bahkan mengosongkan dirinya. Yang dikosongkannya adalah kemuliaannya. Kemuliaannya jadi dikosongkan. Ya kan, untuk bisa menjadi hamba di kanan dan mengambil rupa seorang hamba. Dan dia Tuhan, dia adalah Allah, tapi diambil rupa seorang hamba. Saudara, seorang hamba itu
lebih rendah daripada jadi manusia yang posisinya rendah gitu dan menjadi sama dengan manusia tapi mengambil rupa seorang hamba gitu. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib gitu. Jadi ini teladan merendahkan diri dan mengosongkan diri dari Tuhan Yesus ya. Jadi teladan yang sangat agung dari Tuhan Yesus dalam hal merendahkan diri dan mengosongkan diri. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan nggak merendahkan diri, kita nggak meneladani Yesus. Kalau memang saya dan Anda adalah murid Yesus, maka seharusnya kita pun patut meneladani Yesus yang merendahkan diri. Kita bukan murid yang sombong. Kalau kita murid yang sombong, kita bukan murid Kristus. Kita mungkin murid yang lain gitu, murid Herodes mungkin, bukan murid Kristus kita. Ya kan, mungkin kita murid dari pendeta-pendeta yang sombong, tapi bukan murid Kristus. Tapi kalau kita murid Kristus, kita adalah murid-murid yang rendah hati, seperti guru kita yang rendah hati, yang mau merendahkan dirinya, bahkan murid yang mau mengosongkan dirinya. Ya, jadi kita melayani, kalaupun kita melayani di gereja ataupun di perkantas, kita bukan melayani dengan kesombongan kita, dengan kepenuhan kita, dengan kehebatan kita, dengan kehormatan kita. Kita mengosongkan semua itu, ya, supaya kita bisa melayani mahasiswa-siswa dan alumni, supaya kita bisa melayani jemaat di gereja, saudara, mengosongkan diri, ya. Bahasa aslinya itu adalah kenosis. Jadi kenosis itu mengosongkan diri. Ini prinsip pelayanan yang penting. Ya kan, kita nggak akan bisa melayani orang lain dengan baik kalau kita tidak mengosongkan diri. Tuhan Yesus untuk melayani manusia, dia harus mengosongkan diri. Ya, dia rela mengambil rupa seorang hamba. Demikian juga kita, saudara. Pelayanan kita itu adalah pelayanan menjadi hamba. Ya kan, kepemimpinan kita itu kepemimpinan servanthood, kepemimpinan hamba. Kita melayani, bukan kepemimpinan, kata Yesus, bukan seperti pemimpin-pemimpin dunia yang memimpin dengan tangan besi, dengan keras, pada anak buahnya atau bawahannya. Tapi kita menjadi pelayan, kita menjadi hamba bagi semua. Ya, itulah teladan yang Yesus berikan. Teladan yang mau mengosongkan diri. Teladan yang mau berkorban, mengorbankan dirinya, merendahkan dirinya. Nah, indahnya saudara, karena Yesus melakukan itu, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Ya, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi dia mempunyai nama di atas segala nama, jadi sangat mulia. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di langit yaitu para malaikat. Yang ada di langit mungkin iblis, semuanya bertekuk lutut. Yang ada di bumi yaitu para manusia. Yang ada di bawah bumi kita nggak tahu persisnya apa ya kan. Ada juga yang menafsirkan di bawah bumi itu iblis gitu, yang di langit itu malaikat. Ada yang menafsirkan demikian. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus sendiri juga berkata, barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Jadi kalau Anda dan saya mau merendahkan diri, kita pun akan ditinggikan pada waktunya. Ya, kita akan ditinggikan. Itu satu janji Tuhan. Kalau memang kita ingin dihormati, memang kita ingin ditinggikan, tapi caranya, saudara, bukan dengan cara meninggikan diri. Kalau kita meninggikan diri, maka kita akan direndahkan. Secara natural pun, alami pun demikian. Kalau ada orang yang di kelompok kita atau di kumpulan kita meninggikan diri, pasti ada teman-teman yang merendahkan dia. Ah, lu kan cuma gini gitu kan. Gue juga tahu kelemahanmu di mana, pasti dia direndahkan. Tapi kalau ada orang yang mau merendahkan diri, misalnya, sorry lah aku nggak sepintar itu, sorry lah aku nggak bisa. Ah, jangan merendahlah, kamu pintar kok. Nah, jadi secara alami pun kita juga lihat bahwa manusia pun merendahkan orang yang meninggikan diri dan meninggikan orang yang merendahkan diri. Demikian juga di kerajaan Allah, saudara ya. Jadi kalau jadi Tuhan nggak melarang kita untuk ditinggikan. Cuman caranya, Tuhan bilang siapa yang ingin ditinggikan, dia harus menjadi hamba.
Siapa yang mau jadi yang terutama, dia harus jadi pelayan bagi semua. Ya, jadi Tuhan nggak melarang kita jadi terutama, Tuhan tidak melarang kita untuk menjadi yang dihormati atau ditinggikan, tapi caranya adalah melayani, turun ke bawah. Ya, the way to up is the way to go down gitu. Kita go down untuk ditinggikan. Kira-kira seperti itu prinsip firman Tuhan ya. Sebaliknya kalau kita meninggikan diri, cenderungnya kita direndahkan. Karena Tuhan juga nggak suka orang yang sombong. Ya, itu jijik bagi Tuhan orang yang sombong. Tuhan mencintai, mengasihi orang yang rendah hati. Itu salah satu yang penting itu. Berkantas kita adalah kumpulan orang-orang yang walaupun kita diberi karunia mungkin ya, diberi kepintaran, tidak sedikit dari kita sudah bergelar tidak hanya S1, mungkin S2, bahkan S3 sudah. Tapi seharusnya kita adalah kumpulan orang-orang yang rendah hati, seperti Tuhan Yesus. Orang-orang yang nggak pernah menyombongkan diri, merasa diri kita hebat gitu. Kita sadar siapa kita. Kita manusia berdosa. Kita dibenarkan karena Tuhan. Ya kan, kita bisa hebat karena karunia dari Tuhan, bukan karena kehebatan kita gitu. Jadi kita adalah kumpulan, biarlah ciri kerendahan hati di perkantas tetap terpelihara. Ya, kita nggak suka orang yang sombong, dan karena itu kita juga nggak mau sombong. Sebenarnya kita mau rendah hati, itu satu hal yang perlu kita. Dan ayat 3, saudara dikatakan, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Jadi dia mengalami dicemooh, diludahi, saudara ya kan, dicela dan dikritik, macam-macam yang dialami oleh Yesus waktu dia disalibkan, itu yang paling gila gitu ya. Saya nggak tahan gitu melihat itu bagaimana Yesus direndahkan, Yesus dicemooh, tapi dia rela, saudara. Ya, jadi firman Tuhan bilang, ingatlah selalu akan dia, bahwa dia juga dicemooh kok, dia dibantah kok, ya kan, dijelek-jelekin kok gitu. Jadi kalau Anda dan saya dicemooh, dijelekin, nggak apa-apa, ya kan. Kita itu nggak imun gitu ya kan. Kalau Tuhan kita aja dijelekin, kita pasti juga akan dijelekin. Jadi orang Kristen di mana-mana, saudara. Bahkan di negara yang dulunya Kristen seperti Amerika, Eropa, saudara. Sekarang orang mau menjadi Kristen di Eropa dan Amerika pun akan dicemooh, akan dijelek-jelek. Karena negara-negara itu sudah tidak lagi percaya pada Yesus. Mereka masuk yang disebut masa post-Christianity, yang sudah lewat masa Christianity di negara-negara itu gitu ya kan. Tentu banyak kesaksian yang buruk di Eropa maupun di Amerika, kesaksian orang-orang Kristen yang buruk menyebabkan orang-orang banyak yang tersandung dan nggak mau jadi orang Kristen di sana gitu. Jadi di negara kita mungkin kita dicemooh, kita tahu misalnya Habib Rizik salah satu yang mencemooh kita, ya kan, yang mengatakan Allah tidak punya anak. Karena dia nggak ngerti gitu ya, dia seenaknya mencemooh, menjelek-jelekan kekristenan dan seterusnya. Ya biasa, kita kita nggak problem gitu. Kita harus seperti Yesus di kayu salib mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, apa yang mereka katakan. Karena mereka nggak tahu, nggak mengenal Tuhan. Ya kan, Allah yang kamu tidak kenal itulah yang kita kita beritakan sekarang kepada mereka gitu. Supaya mereka mengenal Allah orang Kristen. Allah orang Kristen bukan tiga Allah. Tiga pribadi tapi bukan tiga Allah. Satu Allah dan tiga pribadi. Nah itu pun tidak banyak orang Muslim yang tahu gitu. Mereka pikir kita menyembah tiga Allah. Lalu anak Allah itu bukan Allah kawin sama Maria punya anak. Bukan. Ya kan, bahasa kalau saya mengerti dari seorang Islam yang jadi Kristen, saudara yang mengerti bahasa Arab. Di dalam bahasa Arab dia bilang ada dua kata yang dipakai, saudara ya, untuk melukiskan anak itu, saudara. Ada satu kata saya udah lupa persis, tapi satu yang saya ingat dia bilang ada kata ibnu. Ibnu itu anak dan pengertian bukan karena kelahiran, tapi bisa karena dia turunan, ya kan? Atau dia diberi gelar ibnu. Misalnya Bandung kawin. Kalau orang bilang, misalnya kalau kita bilang orang Banjar gitu ya kan, kan bukan berarti orang Banjarmasin kawin, kota Banjarmasin kawin sama Banjarbaru terus keluar orang Banjar gitu kan, enggak.
Ya kan? Jadi kalau istilah orang Banjar, dia berasal dari Banjar. Jadi dia berasal dari Bogor. Kalau misalnya anak Bogor, dia berasal dari Bogor. Itu bukan karena pernikahan Bogor sama Bandung atau Bogor sama Jakarta terus keluar anak Bogor. Demikian juga anak Allah. Ya, jadi anak Allah itu bukan berarti Allah kawin sama Maria terus jadi ada anak gitu. Itu anak yang karena kelahiran, tapi ada anak karena dia berasal dari Allah. Dia anak Allah karena dia berasal dari Allah gitu. Dan karena dia berasal dari Allah, dia adalah Allah gitu. Dia Allah gitu. Jadi ada lukisan yang dipakai obor. Misalnya obor ada api, jadi kita ada ini obor api, lalu kita ambil lagi satu obor yang belum ada apinya. Obor yang baru ini itu baru ada pada waktu dia ditempelkan pada api yang di sini. Artinya gini, umur apinya ini baru lahir sekarang atau sebenarnya umur apinya sama dengan api yang sebelumnya. Jadi api yang sebelumnya ini hanya pindah ke sini kan, dia karena sekarang ada 2 obor gitu. Jadi umur api ini bukan baru ada gitu, dia baru lahir, enggak. Ini kalau api kita tempelkan, dia sebenarnya api yang di sini gitu, tapi sekarang pindah ke sini. Karena ada minyak, dia bisa sama-sama besar. Ya kan, bisa sama-sama besar. Dan apakah kualitasnya itu beda? Enggak, sama-sama api, saudara. Kualitasnya sama, yaitu api. Tidak kita bilang bahwa, oh ini api yang original, ini KW gitu. Enggak, sama-sama original dua api ini. Demikian juga Allah. Kalau Allah anak itu dari Allah Bapa keluar gitu, maka Allah anak ini sama-sama kualitasnya Allah, ya kan? Seumurnya semuanya sama karena dia bukan keluar baru jadi Allah anak gitu, enggak, ya kan? Dia berasal dari Allah Bapa, ya kan? Jadi dengan kualitas yang sama dan seterusnya. Jadi itu menolong orang untuk mengerti. Jadi kita mesti menjelaskan kepada orang-orang Muslim ataupun orang-orang yang non-Kristen yang tidak mengerti. Bahkan sebagian orang Kristen belum mengerti tentang ajaran Kristianiti atau ajaran Alkitab. Perlu dipahami dengan baik gitu ya. Supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa ya, give up misalnya. Jangan sampai lemah gitu. Do not grow weary. Weary itu capek, kelelahan, ya kan, kehilangan semangat, itu weary itu. Jadi ingatlah selalu akan Dia. Kalau kita menderita, kita susah, kita ingat Yesus sudah pernah mengalami semua kesusahan kita. Bahkan yang Yesus alami jauh lebih susah dari yang kita alami. Sehingga kita nggak perlu give up. Kita tetap tegar. Nah, saudara ini bicara tentang give up, saudara ya, tentang tidak mau cepat menyerah, yaitu perseverance. Ya kan, ada life story seorang presiden, saudara. Di umur 22 dia fail in business, ya kan. Terus umur 23 dia coba menjadi anggota DPR, tapi kalah, nggak terpilih. Lalu 24 dia terpilih, umur 25 dia sudah terpilih, umur 23 dia gagal. Lalu umur 26 istrinya atau pacarnya meninggal gitu. 27 karena kesedihan yang berat, dia mengalami nervous breakdown gitu ya. Lalu 29 dia coba, kalau di Amerika selain anggota DPR ada yang namanya speaker ya. Nah, dia coba untuk menjadi speaker gitu, tapi dia gagal di umur 29. Lalu dicoba lagi dia umur 31 untuk jadi elektor, dia juga gagal gitu. 34 dia coba kongres, saudara, gagal juga, nggak terpilih. Terus tapi 37 dia terpilih menjadi anggota kongres. Tapi 39 dia mau coba lagi, gagal lagi untuk anggota kongres. Itu. Lalu dia mau coba anggota senat setelah itu. Jadi coba lihat, dia tuh naiknya banyaknya DPR, mau jadi speaker kongres, lalu senat, saudara ya. Di umur 46 tapi gagal gitu. Umur 47 dia coba mencalonkan diri jadi vice presiden, wakil presiden, cawapres, dia juga gagal, saudara. Di umur 49 untuk jadi senat, jadi kedua kali dia coba senat, gagal lagi, saudara. Tapi di umur 51 dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. Jadi ini ada ketekunan Abraham Lincoln, kita belajar perseverance-nya. Mungkin kalau Anda dan saya, saudara ya, mungkin kita udah ini, yang dia di sini ada tahun-tahunnya ya, dia lost job-nya.
yang bukan bisnis sebenarnya, dia mungkin kehilangan pekerjaan, baru berikutnya dia gagal, dia coba bisnis, dia gagal, dan seterusnya ya kan. Dia lost renovation dan seterusnya. Tapi di tahun 1860 dia baru elected jadi presiden pada waktu berumur 50 yang jadi tempat juga kampanye dipakai oleh Martin Luther King misalnya di sini ya. Karena di memorial sini ada di dinding-dinding ada tulisan-tulisan apa namanya apa namanya ada tulisan dia ataupun mungkin pidatonya human right ya kan salah satu kan dia mengatakan bahwa semua manusia mau hitam maupun putih sama gitu dia yang memperjuangkan hak orang hitam itu dan hasil dari dia tentu diteruskan oleh Martin Luther King lalu muncullah akhirnya ada Obama orang hitam pertama yang jadi presiden Amerika gitu. Jadi dia sangat terkenal sampai ada patungnya atau ya patung yang duduk di tempat yang sangat tinggi saudara di Lincoln Memorial gitu nggak semua presiden mempunyai seperti ini ya. Nah, penerapan yang kita bisa pelajari, saudara, untuk siswa mahasiswa alumni, kita belajarlah setia dan benar dalam perkara kecil, ya, saat teduh, belajar, kerjakan tugas di rumah kalau masih tinggal sama orang tua, tugas sekolah, ikut kelompok kecil, ikut persekutuan, ikut melayani, atur waktu, uang, saudara ya. Belajar bagi waktu antara studi, pelayanan keluarga ini sangat penting. Bagaimana bisa atur waktu dengan baik. Kalau sekarang nggak bisa baik, saudara, nanti setelah alumni Anda juga akan gagal gitu ya. Anda pasti nggak bisa lagi waktu kerja Anda nggak melayani lagi, yang nggak bisa bagi waktu dengan keluarga. Nanti kerjaan Anda berhasil tapi keluarga Anda berantakan misalnya. Ini mesti bagi waktu yang baik. Dan terus bertumbuh dalam iman, dalam kasih, dalam pengharapan, dalam hikmat, dalam penguasaan diri, disiplin, dan seterusnya. Saudara itu bagaimana kita tekun ya, bagaimana kita bisa terus berlomba dalam hal ini gitu. Sebagai alumni kita tetap setia dan bertumbuh dalam saat teduh ya, saat teduh jangan kita lupakan. Kita belajar dari Daniel 3 kali sehari bahkan dia saat teduh, saudara. Dia solitude, dia saat teduh seperti Daniel. Padahal dia posisinya mungkin seperti Perdana Menteri, sangat tinggi, sangat sibuk, tapi dia masih sangat menjaga relasi dengan Tuhan dengan baik gitu ya. Dia berdoa 3 kali sehari, baca firman Tuhan, merenungkannya, dan seterusnya. Dia terus setia bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan dan firman Tuhan gitu ya. Jangan stuck gitu, jangan berhenti. Terus siapa Tuhan itu? Sekarang lebih real kita bagaimana mengenal Tuhan dalam kerjaan kita, dalam kehidupan masyarakat, kehidupan berbangsa, negara. Bagaimana kita mengenal Tuhan kita? Bagaimana kita mengenal firman Tuhan dengan lebih baik gitu. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dan sesama kita dengan baik. Bagaimana mengasihi Tuhan waktu kita kecewa, waktu kita mengalami kesulitan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan gitu. Waktu kita diberkati, kita berlimpah, bagaimana kita tetap mengasihi Tuhan dan tidak melupakan Tuhan gitu. Bagaimana mengasihi sesama kita yang menyebalkan, yang sulit, yang tidak enak. Kita belajar, saudara ya. Setia melayani dan bersekutu ya. Jadi setelah alumni kalau nggak melayani dan bersekutu biasanya di situ kita akan jatuh. Jadi kita tetap harus setia melayani. Ambillah pelayanan apakah di PAK, di BPC, di gereja, di TPPM, di TPS, dan seterusnya Anda bisa melayani, saudara. Jadi setia melayani dan bersekutu, punya persekutuan yang cukup meaningful ya. Jadi walaupun alumni punya KTB itu penting gitu. Lalu bangun kehidupan bekerja dan berkeluarga dengan baik, saudara. Tentu juga bergereja, tapi kerja dan keluarga itu yang paling utama, dan setelah itu baru ke pelayanan kehidupan gereja, kehidupan bermasyarakat. Ya, kita harus atur itu bagaimana kehidupan kerja kita, kehidupan keluarga sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perlu dilakukan, dipelajari dengan baik ya. Jangan pikir sudah mampu, sudah bisa, nanti kita gagal, saudara ya. Nah, perkantas Kalsel kita perlu antisipasi perubahan zaman. Sekarang ini adanya gadget, saudara udah lebih sulit minat orang ke persekutuan, baca firman kurang karena mereka bisa udah senang di gadget, saudara. Di gadget ada TikTok, ada Instagram, yang lebih menarik, saudara ya. Ada musik, ada film di YouTube. Jadi sekarang ngajak orang ke persekutuan, ngajak orang ibadah, ngajak orang PA udah nggak mudah gitu. Bahkan kalau kita ajak mereka pegang handphone, lalu lihat di handphone gitu ya kan. Kalian juga bisa lihat di gereja mereka nggak dengar firman yang diberitakan. Karena memang itu salah satu problem gadget itu, saudara. Ada internet, ada mall,
yang lebih menarik buat mereka, ya kan. Ngumpul di mall, hangout di mall, ya kan lebih menarik daripada di rumah persekutuan misalnya. Minat untuk pelayanan siswa dan mahasiswa berubah. Tentu sebagian mungkin ada yang makin sungguh-sungguh kalau mereka sadar, tapi sebagian juga mereka jadi nggak mau lagi, nggak punya minat untuk pelayanan siswa mahasiswa. Dibutuhkan kepekaan untuk memahami pendekatan yang lebih tepat. Gimana ya pendekatan ke mereka? Apa kebutuhan mereka? Jadi dibutuhkan doa dan pemikiran untuk memahami kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Ya kan, apa yang mereka butuhkan? Walaupun mereka punya gadget, apa yang mereka nggak punya? Mereka missing apa? Ada yang bilang bahwa kalau gadget itu kan udah uh, apa istilahnya udah high tech ya, high tech misalnya. Tapi mereka butuhkan human touch ataupun emotional touch misalnya, affection dan seterusnya. Sebagai manusia tetap membutuhkan itu, human touch-nya itu. Nah itu kita mungkin harus melihat bahwa ke depan pelayanan kita kepada siswa-mahasiswa mungkin sebagai pentir misalnya kalau di kampus fakultas tertentu mungkin cukup sulit kuliahnya dan waktu ditawarkan tentir mungkin mereka tertarik gitu ya kan untuk ikut tentir. Nah dengan tentir itu kita bisa bisa dekat sama mereka, menjangkau mereka, ngobrol sama mereka dan bisa masuk akhirnya untuk beritakan Injil ataupun untuk mengajak mereka belajar firman Tuhan, menyadarkan mereka akan pentingnya Tuhan ya karena kita punya unsur. Jadi yang perlu mereka mungkin yang mereka nggak sadari, mereka tuh bukan cuma manusia yang punya emosi, punya logika, punya pikiran, tapi mereka manusia yang punya rohani. Jadi selain ada kebutuhan jasmani, kebutuhan psikologis mereka, mereka punya kebutuhan rohani yang kenapa mereka merasa kosong? Kenapa mereka merasa tidak puas? Kenapa mereka merasa lonely, padahal udah ada handphone, udah ada laptop, ada tablet, ada TV, tapi mereka lonely. Itu kenapa? Karena rohaninya mereka kosong, saudara. Jadi mereka membutuhkan firman Tuhan. Di situ kita harus ingatkan, kita ini manusia rohani. Yesus mengatakan, manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Roti itu mewakili kebutuhan jasmani, saudara. Kebutuhan psikis kita, kebutuhan emosi kita, kebutuhan makan kita, itu adalah kebutuhan jasmani kita. Tapi manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tapi juga dari firman Tuhan. Yaitu memperlihatkan bahwa ada unsur manusia yang lain, yaitu rohani, spiritualitas. Nah, unsur itu nggak bisa dipenuhi dengan roti yang mewakili semua yang ada di dunia ini. Entah itu roti, entah itu gadget, entah itu mall atau apapun, tetap lonely, tetap kosong, ya kan? Jadi membutuhkan rohani. Nah, seringkali karena kurang paham, saudara, orang-orang kaya, saudara mereka udah bosan kadang-kadang dengan gadget, bosan dengan movie, bosan dengan mall, bosan dengan jalan-jalan, bosan, saudara. Akhirnya apa? Mereka ke narkoba. Makanya kita lihat orang-orang seperti Michael Jackson, orang-orang seperti Mariah Carey, orang-orang seperti Whitney Houston, saudara. Mereka justru jadi overdoses karena mereka minumlah minuman keras atau mereka pakai obat-obat narkoba, saudara. Ya karena mereka salah isi. Ada satu kebutuhan mereka yang tidak terisi, yaitu kebutuhan rohani mereka. Dan mereka coba mengisi dari semua yang ada, tapi tetap kosong. Tetap mereka rasa pain. Ya biasanya rasa pain, rasa sakit itu seringkali berkaitan dengan kebutuhan rohaninya. Spiritualitas, rasa membutuhkan kedamaian, sukacita, yang Tuhan bisa memberikan, manusia tidak bisa memberikan. Nah, di situ kita harus sadar kebutuhan mahasiswa ya, walaupun mereka udah punya gadget, punya internet, mereka masih ada kekosongan yang perlu kita sampaikan, kita sadarkan. Tentu kita butuh banyak doa dan kerja keras untuk menawarkan pelayanan yang tepat kepada mereka. Mikirin gimana pendekatannya, bagaimana topik yang mesti kita sampaikan, berita yang kita perlu sampaikan kepada mereka, caranya bagaimana, dan seterusnya gitu. Pelayanan siswa mahasiswa sekarang, tentu kita masih bisa pakai handphone. Handphone tetap bagus untuk kita pakai untuk komunikasi, bikin WA group, untuk menjangkau mereka, untuk kontak mereka itu sangat penting. Tapi juga human touch-nya penting, ya ketemu, ngobrol itu juga penting gitu. Penyebab tidak setia, saudara. Kita hari ini bicara find us faithful, tentang kesetiaan, saudara.
Kita bersyukur kalau kita lihat di sini ada alumni-alumni yang masih setia seperti Kak Intan ya atau Ibu Intan binti, ada Kak Nana, ada Bang Alwin, saudara orang-orang setia. Ya saya nggak tahu semuanya tapi, mungkin teman-teman lebih tahu ya mereka-mereka cukup setia sampai sekarang. Tapi juga ada yang nggak setia, saudara, ada yang sudah meninggalkan Tuhan, udah ataupun sudah meninggalkan, pelayanan saudara ya, dan bahkan meninggalkan Tuhan gitu. Seperti Demas, kenapa saudara mereka tidak setia? Kata Paulus, karena mereka mencintai dunia ini. Seperti Demas. Demas meninggalkan aku, kata Paulus. Ia meninggalkan aku karena dia mencintai dunia ini, saudara ya. Jadi alumni-alumni yang mencintai dunia ini, ingin menikmati dunia ini, bukan berarti kita nggak bisa menikmati dunia, tapi kita nggak mau menikmati dunia dan meninggalkan Tuhan. Sebagian orang ingin menikmati dunia dan meninggalkan Tuhan, saudara. Itu yang menyedihkan. Termasuk alumni-alumni, nggak sedikit saudara ya. Mereka yang mau bahkan yang jadi mualaf pun ada gitu. Demi untuk supaya mereka dapat posisi, demi supaya mereka misalnya kalau dokter, karena dokter tuh biasanya nggak bisa jadi konsulen kalau dia nggak di rumah sakit negeri. Tapi untuk bisa masuk rumah sakit negeri, seringkali mereka harus menjadi mualaf dulu baru bisa masuk, lalu sebagian maulah jadi mualaf demi untuk konsulen misalnya, supaya menjadi dokter yang lebih hebat dan seterusnya. Sebagian lagi mungkin karena mencintai dunia ini, ikut-ikutlah dunia bisnis dunia, balik ke gereja jadi mulai meninggalkan Tuhan. Tapi gereja gitu, ya kan. Yohanes Pembaptis juga pernah gitu ya kan. Dia bilang dia mengirim 2 muridnya kepada Yesus, dia bilang, "Apakah kamu yang kami tunggu atau kami harus menunggu yang lain?" Gitu. Ya, dengan kata lain, Yohanes Pembaptis merasa ini kok Mesias ini kok gitu ya, aku di penjara dibiarkan aku di penjara. Kok dia nggak berbuat apa-apa, dia tetap asik melayani gitu. Aku dibiarkan gitu ya kan. Bayangkan, Mesias itu mungkin seperti Raja Daud yang secara politik punya kuasa, punya kekuatan secara militer, secara apa gitu. Tapi kok enggak gitu, sampai Yohanes Pembaptis tanya, apakah engkau Mesias yang kami tunggu atau kami harus menunggu Mesias yang lain gitu. Lalu Yesus cuma bilang pada murid itu sampaikan pada orang yang berikan. Dengan kata lain, iya dia Mesias, dia punya kuasa Tuhan gitu. Ya, raja pun nggak bisa menyembuhkan orang. Raja bahkan nggak bisa membangkitkan orang mati, tapi Yesus membangkitkan orang mati gitu, menyembuhkan banyak orang, mengusir setan dan seterusnya gitu. Ya kan, jadi dengan kata lain, dengan bukti itu dia mau mengatakan bahwa dia Mesias gitu. Ya kan. Tapi Yesus tambahkan lagi, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan meninggalkan aku gitu. Ya. Jadi kalau kamu seolah-olah dia mau bilang sama Yohanes Baptis, kalau kamu kecewa, ya kan meninggalkan aku, ya kamu nggak bahagia, kamu sedih gitu, kamu tidak diberkati lah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi penting sekali pemahaman tentang Allah nih. Kalau pemahaman tentang Allah itu salah, itu sulit saudara ya. Kalau kita pikir bahwa Tuhan itu harus Tuhan yang kalau kita sakit Tuhan sembuhkan. Kalau jadi misalnya kayak di gereja saya ada satu pemuda saudara yang aktif sekali melayani di gereja. Jadi pianis tiap minggu saudara ya, atau keyboardis tiap minggu, hampir tiap minggu lah, tiap bulan lah katakan pasti dia melayani gitu. Tapi suatu waktu ayahnya sakit saudara dan meninggal gitu. Waktu ayahnya meninggal, dia kecewa sama Tuhan. Dia merasa tuh di mana Tuhan? Kok Tuhan nggak dengar doa kita gitu. Pendeta sudah berdoa pun berdoa hanya disembuhkan Tuhan karena dia baru dekat dengan ayahnya setelah ayahnya pensiun. Ya waktu ayahnya kerja dia nggak dekat sama ayahnya, bahkan nggak merasa ada relasi, nggak merasa ada ayah. Tapi waktu ayahnya sudah pensiun, ayahnya banyak di rumah, dia sekarang dekat sama ayah. Dia merasa dia butuh sosok ayahnya. Tapi pada waktu dia sangat butuh ayahnya, justru ayahnya meninggal. Dia kecewa sama Tuhan gitu. Ya itulah kadang-kadang kita mengharapkan Allah melakukan yang seperti yang kita inginkan gitu. Padahal mungkin dia dia nggak sadar bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik buat dia gitu. Bahwa Allah mengambil ayahnya sekarang, dia nggak bisa. Misalnya kalau Anda ikut gereja berharap bisnis Anda baik, kalau Anda ke gereja berharap karir Anda baik, keluarga Anda baik, semuanya nggak ada masalah, semuanya lancar. Tuhan selalu berkati, tanpa kita kerja pun Tuhan berkati. Keluarga kita tanpa kita usaha pun Tuhan akan jaga keharmonisan keluarga kita. Kalau kita punya pikiran gitu, saudara,
kita pasti kecewa, saudara. Padahal Tuhan ingin kita kerja dengan baik. Ya, kita kerja malas-malasan, jangan berharap diberkati Tuhan. Kita menikah, berkeluarga, tapi kita nggak mau pelihara pernikahan kita nggak mau memperbaiki, mengusahakan keharmonisan keluarga, kita jangan berharap bahwa keluarga kita akan baik. Karena jangan lupa ada firman Tuhan, kita menuai apa yang kita tabur. Jadi kita menuai apa yang kita tabur. Keluarga yang kita saling menghormati, saling menghargai. Kita bisa sukses dalam pekerjaan, dalam karir, kalau kita menabur dengan baik, menabur dengan kerja keras, menabur dengan mau belajar terus, mau meningkatkan skill kita, pengetahuan kita, relasi kita, social skill maupun work skill, IT skill, ya kan, communication skill, leadership skill, kita harus tingkatkan semua itu. Kalau kita nggak mau tingkatkan itu, jangan berharap hasilnya akan baik, sebab kita menuai apa yang kita tabur. Demikian juga adik-adik yang kuliah atau sekolah di SMU belajar dengan baik. Minimal Anda sudah punya tekad nggak sehari belajar pribadinya minimal 3 jam. Kalau Anda tidak belajar 3 jam sehari, jangan berharap nilai Anda akan A minus, saudara ya. IP Anda akan di atas 3,5 misalnya. Jadi Anda harus bagi waktu yang baik. Belajar keras, saudara. Jangan banyak main, bisa main. Jadi biasanya kita main sebagai upah atas kerja keras kita. Habis belajar keras, kita main setengah jam atau 1 jam. Setelah itu belajar lagi. Bukan kita main 5 jam, baru belajar 1 jam atau setengah jam. Baru belajar setengah jam, kita udah main 3 jam. Jelas, saudara, Anda akan menuai apa yang Anda tabur. Jadi itu penting ya. Jadi jangan kecewa sama Tuhan, karena pengenalan kita akan Tuhan tuh nggak utuh. Ya kan? Memang Tuhan akan berkati kita, baik materi maupun rohani, tapi tetap ada unsur-unsur, ada yang anugerah Allah, tapi ada yang juga Tuhan berkati kalau kita kerja keras, kalau kita berusaha, itu penting gitu ya. Jadi kalau kita mau berkorban, kalau nggak mau berkorban, nggak mau capek, ya jangan berharap ada hasil. Karena firman Tuhan juga mengatakan bahwa petani yang bekerja keras lah yang menikmati hasilnya, dikatakan begitu ya kan. Lalu kecewa juga karena motivasi sama Tuhan, dia akan kaya raya, ya kan? Karena dia pikir Tuhan Mesias itu akan seperti Raja Daud, ya kan? Jadi mereka pikir Mesias itu seperti Raja Daud yang punya kuasa, ya kan? Yang punya kekayaan, yang punya harta, saudara dan seterusnya. Sehingga kalau kita jadi murid Yesus gitu, jadi mungkin pikiran Yudas, dia kan waktu jadi mengikuti Yesus dalam pelayanan Yesus, dia jadi bendahara. Dia pikir nanti kalau Yesus jadi raja, dia mungkin akan jadi bendahara negara. Suatu posisi yang sangat basah. Dia bisa punya uang yang banyak. Mungkin dia pikir gitu. Yesus, dia akan disalibkan dan mati dan seterusnya. Dia kecewa, saudara. Akhirnya dia jual Yesus. Karena motivasi ikut Tuhan salah. Ya, kalau Anda dan saya ikut Tuhan dengan motivasi supaya Tuhan berkati, supaya Tuhan kasih enteng jodoh, supaya Tuhan berkati bisnis saya, kerjaan saya, semuanya Tuhan berkati, ya kan, dengan harapan berkat Tuhan, ya kan, maka motivasi kita salah, saudara ya. Berkat Tuhan itu adalah by product, saudara ya. Jadi kita harus hidup berkenan pada Tuhan, lalu Tuhan akan berkati itu ya kan. Bukan kita mengharapkan Tuhan, jadi kita jadikan Tuhan gunung kawi kita gitu, atau Tuhan tuh kayak yang apa ya, yang kita harapkan dari Sinterklas minta, Sinterklas langsung kasih gitu. Tuhan kita nggak kayak gitu. Tuhan kita kayak Bapa kita, mendidik kita, memberikan kalau kita butuh. Kalau nggak butuh, Tuhan nggak berikan gitu ya kan. Tuhan beri apa yang kita paling butuhkan. Tuhan beri modal. Tuhan tidak memberikan hasilnya. Hasilnya adalah buah dari pekerjaan kita, usaha kita, hasil. Tapi modalnya Tuhan kasih. Tuhan kasih pinteran, Tuhan kasih peluang, Tuhan kasih kita kesempatan kuliah, kesempatan kerja, saudara. Tapi hasilnya adalah buah dari kerja kita, kira-kira. Yang ketiga, kita takut hidup menderita atau susah. Jadi sebagian karena susah, karena lihat ikut Tuhan kok susah, kok mengajarkan kita harus pikul salib, seperti itu. Sebagai penutup, saudara, saya akan share bahwa ingatlah firman Tuhan bahwa apa gunanya seorang peroleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Karena apa kita cinta nyawa kita? Kalau kita meninggalkan Tuhan dan kehilangan nyawa kita, ya kan, untuk apa dunia ini? Untuk apa harta yang banyak? Untuk apa nama yang besar, saudara ya? Keterkenalan kita, ya kan?
untuk apa gitu? Nggak kekal itu. Ya kan generasi sekarang udah nggak kenal Liz Taylor mungkin, Elizabeth Taylor udah nggak kenal ya kan, atau Frank Sinatra atau bahkan Beatles atau Bee Gees mungkin udah banyak misalnya sangat terkenal gitu, ya kan. Jadi keterkenalan pun tidak abadi, saudara ya. Jadi apa gunanya semua itu, ya kan? Karena itu tidak kekal. Tapi kalau kita ikut Tuhan, tadi kita udah yang kayu, ya kan tidak bisa musnah, saudara dan seterusnya. Dan Yesus menjawab pada perempuan Samaria, saudara yang sudah 5 kali kawin, saudara, dan yang keenam dia tidak kawin lagi, kumpul hidup bersama. Dia bilang, barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan padanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada banyak, ya kan, karena dia mencari kepuasan. Mungkin dia menikah yang pertama dia tidak puas, dia akan menikah yang kedua tidak puas. Mungkin menikah yang pertama dia cari orang yang ganteng gitu ya kan, pria yang ganteng. Dia tapi ternyata yang ganteng tidak membahagiakan dia. Lalu cerai, saudara, akhirnya juga. Lalu yang kedua dia cari orang yang dia pikir mungkin orang yang kaya, bisa tajir, bisa membahagiakan dia. Tapi akhirnya juga cerai mereka, saudara. Jadi salah juga yang lain gitu. Tapi Yesus kembali mengingatkan bahwa kita ada makhluk spiritual yang membutuhkan firman Tuhan. Ya, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menolong, saudara ya, buat kita. Kalau lagu yang terakhir sebenarnya yang saya ingin bahas itu sebenarnya dari lagu Find Us Faithful, mungkin tapi nanti kita akan nyanyi di sini mengingatkan kita bahwa kita juga mendapat teladan dari orang-orang yang lebih dahulu dari kita, kesetiaan mereka seperti kesetiaan Abraham dan seterusnya, ya kan, kalau buat adik-adik kesetiaan kakak-kakak kalian gitu ya kan. Tapi kita juga ingat kalian nanti akan memberikan legacy kepada adik-adik kalian gitu ya kan, tentang kesetiaan itu. Jadi karena itu dibilang find us faithful gitu, ini indah sekali juga ya. Dan penutup bahwa Mother Teresa bilang, God has not called me to be successful, He called me to be faithful, ya ini kata-kata Mother Teresa. Tuhan panggil kita untuk tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk malam ini kami dapat merenungkan tema tentang Find Us Faithful dari Ibrani 12 ayat 1-3 yang mengajarkan kami untuk meneladani Tuhan Yesus, untuk kalau kami menderita, kami susah, kami bisa meneladani Tuhan Yesus sehingga kami tidak perlu kecewa dan mundur dari Tuhan. Dan bagaimana kalau kami ikut Tuhan Yesus, itu ada keindahan, ada sukacita, ada kemuliaan yang Tuhan juga sudah sediakan. Tolonglah kami untuk tetap setia Tuhan, setia dalam mengikut Tuhan, setia dalam pernikahan kami, setia dalam studi kami, setia dalam pekerjaan kami, setia dalam panggilan kerja kami, setia juga sebagai warga negara Indonesia. Kami setia Tuhan, bagaimana kami bisa menjadi warga negara yang setia buat negara ini, dan baik siswa, mahasiswa, alumni, biarlah kami mengalami terus kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa dan nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan pada MC.